Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang mengoperasikan Programmable Logic Controller yang lebih dikenal dengan PLC. Topik yang kita pilih pada hari ini adalah mengoperasikan PLC untuk mengontrol sistem kerja dari dua buah motor induksi 3 fasa dengan operasi hidup dan mati secara berurutan. Nantinya, dengan menggunakan konsep yang sama, tentu saja sistem ini dapat diaplikasikan untuk sistem yang jauh lebih kompleks, seperti untuk mengendalikan mesin-mesin yang ada di industri, untuk mengendalikan lift, konveyor, dan sebagainya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mengoperasikan sistem Programmable Logic Controller atau PLC untuk mengontrol dua buah motor induksi 3 fasa dengan operasi hidup dan mati secara berurutan secara mandiri. Bor listrik, multitester, obeng plus, obeng minus, wire stripper, tang penjepit, tang pemotong, tang kombinasi, tang krimping sepatu kabel, penggaris. Panel box, kabel USB 2.0 tipe B. PLC yang kita gunakan adalah Omron CP1E N30DRA. Power supply 24 volt DC. Motor induksi 3 fasa. Kontaktor magnet 24 volt DC. Thermal overload relay, lampu indikator 220 volt AC, lampu indikator 24 volt DC, kanal sirip, rel omega, push button NC, push button NO, kabel 0,75 mm, kabel 1,5 mm. Laptop, software, CX Programmer. Ini adalah rangkaian input dan output PLC. Rangkaian ini menghubungkan PLC dan perangkat input yang digunakan, yaitu push button dan kontak thermal overload relay. Selanjutnya, PLC juga dihubungkan dengan perangkat output, yaitu kontaktor magnet dan lampu indikator. Lalu, rangkaian motor digunakan untuk menghubungkan sumber tegangan 3 fasa ke motor listrik. Ladder diagram dirancang untuk mengendalikan perangkat input dan output. Untuk praktikum kali ini, kita akan menggunakan ladder diagram seperti berikut. Sebelum melakukan praktikum, lakukan pengecekan terhadap setiap komponen yang akan digunakan. Cek kondisi push button dengan menggunakan ohmmeter. Pastikan kontak-kontak pada push button bekerja dengan baik.
Cek terminal menggunakan ohmmeter. Pastikan terminal dalam kondisi baik. Cek kontaktor magnet menggunakan ohmmeter. Pastikan koil dan kontak-kontak pada kontaktor bekerja dengan baik. Selanjutnya, lakukan pemasangan komponen-komponen ke panel box. Lakukan pengukuran posisi lubang pada tutup panel untuk penempatan push button dan lampu indikator seperti pada gambar. Lakukan pengukuran posisi kabel dak, rel omega, dan terminal pada bagian dalam panel untuk penempatan komponen dan instalasi pengkabelan. Lakukan pengeboran pada tutup panel sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lakukan pemotongan kabel dak dan rel omega. Lakukan pemasangan kabel dak, rel omega. Lakukan pemasangan MCB 1 fasa, MCB 3 fasa, dan power supply 24 volt DC pada rel omega. Lakukan pemasangan PLC, kontaktor magnet, thermal overload relay, dan terminal pada rel omega. Lakukan pemasangan push button dan lampu indikator pada tutup panel. Siapkan 2 buah motor induksi 3 fasa pada area sekitar tempat pratikum. Setelah semua komponen sudah terpasang pada panel box, selanjutnya adalah melakukan proses wiring. Proses wiring dimulai dengan pemasangan instalasi rangkaian utama pada motor, yaitu dengan menghubungkan sumber tegangan ke MCB dan diteruskan ke kontak utama kontaktor ke motor listrik melalui terminal. Proses wiring dilanjutkan dengan melakukan pemasangan port COM input. Pastikan port COM input sesuai dengan spesifikasi PLC yang digunakan. Untuk PLC jenis ini, kita menggunakan COM negatif sehingga kita memberikan tegangan positif pada push button. Selanjutnya adalah pemasangan port COM output. Sama seperti COM input, pastikan port COM output juga sesuai dengan spesifikasi PLC yang digunakan. Untuk PLC jenis ini, kita akan menggunakan COM positif yang diambil dari sumber tegangan 24 volt DC. Proses wiring dilanjutkan dengan melakukan instalasi rangkaian output, yaitu menghubungkan PLC ke kontaktor dan lampu indikator. Berikutnya lakukan instalasi rangkaian input, yaitu menghubungkan push button dan kontak thermal overload relay ke PLC. Selanjutnya, lakukan pengecekan terhadap rangkaian yang telah dibuat. Cek konektivitas sumber tegangan dari terminal ke MCB dan power supply menggunakan ohmmeter. Cek konektivitas COM input dan COM output menggunakan ohmmeter. Cek konektivitas rangkaian input dengan menggunakan ohmmeter. Cek konektivitas rangkaian output dengan menggunakan ohmmeter. Cek konektivitas rangkaian utama motor dengan menggunakan ohmmeter. Pastikan tegangan 3 fasa aman dan netral tidak terhubung ke fasa.
Setelah semuanya dipastikan sesuai, langkah selanjutnya menghubungkan sumber tegangan ke panel. Cek tegangan yang masuk pada terminal panel dengan menggunakan voltmeter. Tegangan 3 fasa sebesar 380 volt dan tegangan 1 fasa sebesar 220 volt. Langkah selanjutnya adalah membuat program. Buatlah program sistem kerja motor secara berurutan menggunakan ladder diagram pada software CX Programmer. Yang perlu diperhatikan pada saat membuat ladder diagram adalah ketika kita menggunakan push button NC sebagai tombol stop, maka ladder diagram dibuat NO. Sebaliknya, jika kita menggunakan push button NO sebagai tombol stop, maka ladder diagram dibuat NC. Program yang telah dibuat akan diupload ke PLC. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk menghubungkan PLC jenis ini dengan komputer, kita menggunakan kabel USB 2.0 tipe B atau kabel yang biasa digunakan sebagai kabel printer. Setelah menghubungkan PLC ke komputer, pastikan komputer dapat membaca status PLC seperti ini. Lakukan prosedur pengunggahan program dari komputer ke PLC seperti ini. Sebelum mengoperasikan sistem, lakukan pengoperasian terhadap rangkaian kontrol pada PLC. Naikkan MCB 1 fasa, maka L3 akan aktif. Tekan push button on, maka K1 dan lampu 1 akan aktif. 5 detik kemudian, K2 dan lampu 2 akan aktif secara otomatis. Tekan push button off, maka K2 dan L2 akan mati. 5 detik kemudian, K1 dan L1 akan mati secara otomatis. Setelah rangkaian kontrol dipastikan benar, naikkan MCB 3 fasa. Lakukan pengoperasian sistem. Tekan push button on 1. Motor 1 akan hidup. 5 detik kemudian, motor 2 akan hidup secara otomatis. Tekan push button off. Motor 2 akan mati. 5 detik kemudian, motor 1 akan mati secara otomatis. Saat mengoperasikan sistem PLC, pastikan rangkaian I/O terinstalasi dengan benar. Kemudian, ladder diagram dibuat dengan benar. Dan proses pengunduhan dilakukan sesuai dengan prosedur dari jenis PLC yang kita gunakan. Yang paling penting adalah keselamatan kerja pada saat melakukan praktikum. Jangan lupa bersihkan dan rapikan area praktikum setelah digunakan.
program yang kita buat tadi hanyalah salah satu contoh aplikasi PLC pada sistem otomasi industri. Tentu saja, kita bisa mengembangkan program PLC sesuai dengan sistem yang kita inginkan. Dan demikianlah video pembelajaran mengoperasikan sistem PLC. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan teruslah berkarya, kreatif, dan inovatif. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Anwar Subekti sebagai konsultan video mengoperasikan sistem PLC yang Anda saksikan. Menurut saya, video ini sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video pembelajaran ini masih wajar, dikarenakan video ini bertujuan untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.